Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa astagfirullah la haula wa quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah MTS Manaratul Islam Ustadz Fikri beserta seluruh jajaran, para wakil dan wali kelas serta yang saya banggakan para dewan guru yang mudah-mudahan selalu dalam kecuran rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tepat pada hari ini, hari Selasa 9 September 2025, kita bisa bertatap maya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pendampingan atau pembinaan bersama pengawas madrasah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah pada baginda Nabi SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk kelancaran acara, kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan, dan untuk kesehatan kita bersama, marilah acara ini kita awali dengan membaca Ummul Quran yang juga dihadiahkan untuk para muassis, para pendiri, para pejuang, terutama guru-guru kita semuanya di keluarga besar MTS Manaratul Islam, wabil khusus para Dewan Guru Jasad dan Roh yang hadir di sini, mudah-mudahan sehat selalu, dan mohon ikhlas khusus untuk Ustadz Ahyar, mudah-mudahan sehat, segera membaik semuanya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan hadatina ati hadal makan fi hadal Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ingin menyempurnakan ikhtiar langitan, doa dipimpin oleh salah satu guru, disilahkan. Saya ingin mengamini dan mengikuti begitu. Silakan, Ustaz. Andai maafin ya ya Rabbana wa ilana al-qasim min bazil dikara di kitab karim wajib malik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik Allahumma sahhil umurana wa madrasatina wa rizqan benar Qur'an Ta'ala ini umurana jami'an Allah ta'ala ingin barokah rabbana amana ربنا Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih spontanitas doa langitan kita panjatkan. Semoga Allah ridho dan merahmati, mengabulkan semua harapan doa kita. Hajat dunia, hajat agama, hajat akhirat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekilas kita dengarkan apakah harapan atau pemantik atau apapun itu berharap dari kepala madrasah atau harapan, sambutan, laporan apa saja. Sekilas disilahkan Ustadz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bu Azza selaku pengawas Madrasah Tsanawiyah Manaratul Islam serta Dewan Guru MTS Manaratul Islam yang hadir dari pagi. Tadi sudah
Sebentar Bu ya. Suaranya feedback gimana? Ini soalnya masuk. Oh gitu. Jadi mau kedengeran nggak Bu suaranya? Kedengeran, cuma Oh ya, feedback. Ya. mukanya nggak kelihatan ya? Ya udah. Oke. Ini saya geser sini dikit ya, mohon maaf. Gitu. Dewan Guru semuanya tadi yang hadir dari pagi dalam rangka acara Maulid Bu. Tadi juga teman kita yang mengisi Ali Mansur dari Depok. Oh, Ya subhanallah, ya, begitu. ya. Tadi juga ada pesanan dari Ali Mansur. Ya begitu. Kenapa nggak datang itu? Barakallah. Siap, siap, Begitu siap. kira-kira. Dan berikutnya dilanjut untuk apa namanya siang hari ini ada eh, pembinaan dari Bu Azza selaku pengawas madrasah. Tentunya kami sangat berharap ke depan setelah pertemuan hari ini kami dapat termotivasi untuk bisa terus eksis di tengah hiruk pikuk yang kita sama-sama rasakan ya, entah dari sisi politik atau pendidikan, nah, itu semuanya berdampak. Gitu. Ya, satu hal yang saya mau titip gitu ya, ada satu hal yang saya titip tentang uh, mau nanya guru-guru nih, guru-guru ini uh, kemarin kan ada informasi tentang P3K. Itu. Nah, itu untuk di madrasah seperti apa? Itu pertama. Terus kedua, untuk kepentingan apa madrasah ke depan tuh seperti apa ya? Karena dilihat tadi contohnya siapa? Ali Mansur itu resign dari SMP IT-nya salah satunya karena gajinya yang memang di bawah dari normal dan jam ngajarnya 50 jam. Saya bilang, waduh, untung ente nggak stroke, Li. Begitu. Untung dia nggak stroke gitu. Makanya dia bilang, ya salah satunya dia nggak bisa dan duduk bareng sama kita di Ciputat tuh ya. Karena tuntutan 50 jam. Saya bilang, gimana tuh? Tolong ajarin saya itu 50 jam tuh ngajar. Ya aneh gabung, kalau nggak digabung nggak bisa. Gitu kira-kira. Nah itu seperti itu, Bu. Jadi eh, banyak hal-hal yang sebenarnya pengen banget nih kita luapin gitu ya. Giliran ketemu tuh kok pada hilang semua ini. Kayaknya harus sering-sering kita ketemu ini. Jadi sering-sering kita ketemu biar bisa banyak yang dibicarakan mengenai program-program sekolah. Kita banyak program kita, salah satunya ya Panggung Inspirasi. Itu hari ini lagi kita kencangkan sekali eh, biar anak-anak termotivasi begitu ya. Biar anak-anak termotivasi. Tadi aku juga sampaikan apa biayanya gitu. Karena di Depok itu biaya sekolah anaknya itu udah di atas food dan yang paling murah itu sekolah itu 4 juta kayak begitu saya bilang kami belum sentuh sampai di situ nih. Makanya kami itu yang lagi pikirkan sekali program anak-anak pertama supaya sekolah tetap eksis. Kedua, vitamin guru-guru ini gimana caranya guru-guru ini biar lebih sejahtera. Itu sih pokok paling pentingnya di saya. Ini yang saya lagi cari gimana caranya, gimana eh, supaya bisa gitu. Karena percuma juga, bukan percuma. Artinya ketika kita bikin program banyak gitu ya, bagus-bagus. Tapi kasihan kalau guru kita tuh harus meras keringat darah itu, saya juga nggak tega gitu. Jadi kalau guru datang 6:30, pulang jam 2, itu kita juga udah separuh-separuh. Nggak pakai nurani kita itu. Kayak gitu. Kita sendiri itu udah gimana ya. Tapi dalam satu sisi, motivasi saya dalam apa ya, angan-angan saya dengan ini mudah-mudahan orang melihat kita dan Allah pasti akan memantaskan kita dengan cara yang lain termasuk guru-guru. Mudah-mudahan Allah balas nggak mungkin nggak hanya dari tempat ini aja ya begitu. Silahkan dari tempat mana saja mungkin Allah nanti akan balas dengan cara yang baik seperti itu. Mungkin itu dulu Bu
Yang jelas kita butuh pada siang hari ini butuh masukan dari Ibu bagaimana caranya madrasah tetap eksis di era revolusi industri ini, bagaimana caranya, dan juga apakah kita harus terus-terus dengan uh, apa ya perubahan hari ini kayak gitu kira-kira. Ya pokoknya tentang revolusi industri lah Bu, di madrasah seperti apa gitu aja. Cukup dari saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia dan Ustadz Fikri, terima kasih. Selanjutnya langsung saja saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sharing session, lalu kesepakatan bisa jadi jam 11 lebih sedikit itu sudah duhur, maka ini waktu sangat kita optimalkan. Yang jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambil absensi di link Zoom sudah saya share link Zoom dan materi untuk sekedar oleh-oleh dan pegangan kita semua agar supaya outputnya jelas terkait dengan meeting hari ini. Satu yang perlu disepakati bahwa saya ingin membiasakan untuk terbiasa sharing session seperti ini tidak harus gerabak-gerubuk datang. Kenapa? Karena tentu saja segala sesuatunya substansi yang kita cari, tidak hanya ketemu terus kemudian bimtak-bimtek apa namanya, tapi nggak ada juntrung atau nggak ada outputnya. Satu. Yang kedua, ini jangan pernah menyampaikan misalnya tidak ada pendampingan, tidak ada apa namanya pembinaan, tidak. Tapi kita sudah laksanakan dan sekali lagi saya ingin menyepakati untuk tidak harus datang tapi substansi bisa terjalin. Setuju ya? Yang Ya, kedua, kesepakatan yang kedua adalah bahwa kita laksanakan dengan penuh syukur. Saya tidak akan apa-apa, tapi ingin berkolaborasi bersama untuk tadi harapan dan mewakili dan juga laporan serta apa namanya untuk pengelolaan ya. Tadi di pengelolaan untuk lembaga MTSN Manaratul Islam ingin eksis. Satu, kalau eksis itu sebenarnya udah eksis sekali untuk MTS Manaratul Islam, terutama dibandingkan atau komparasinya dengan apa lembaga yang lain ya. Itu harus disyukuri dengan penuh syukur, maka sekarang kesepakatan untuk bersama meningkatkan segala sesuatunya satu standarisasi yaitu dari kualitas guru di samping pengelolaan. Saya selalu mengikuti sosmednya di MTS Manaratul Islam itu luar biasa pengembangannya baik itu program, kesiswaan dan juga penguatan-penguatan serta seminar-seminar yang dilakukan dengan barangkali seefisien mungkin. Kemudian optimalisasi alumni dan lain sebagainya sehingga segala sesuatunya berjalan terus untuk kelembagaannya prestasi dan proses. Kemudian proses KBM-nya sendiri, ya proses pembelajaran yang dikomandani oleh semua dewan guru, masing-masing guru di kelas lalu performan secara kelembagaan dan ketokohan. Dalam tanda kutip manis sehat. MTS Manaratul Islam itu sehat dan bahkan akan istilahnya tinggal menunggu mercusuarnya saja. Tinggal menjaga dan juga meningkatkan apa namanya alumni dan sebagainya itu sudah sehat tanda kutip, tidak sakit. Ya, ini penting sekali diasumsikan untuk analisis SWOT-nya itu ya terkait beberapa hal untuk agar supaya sama frekuensi bahwa majunya pengelolaan komandan kepala madrasah ini Bapak Ibu guru harus bisa mengikuti ya, harus bisa mengikuti terkait dengan kemudian tusinya tugas pokok mengajarnya itu tugas pokok gurunya mengajar. Satu hal tadi kolera sekolah apa hubungannya dengan kesejahteraan kalau Mani sendiri merasa kurang sejahtera ya memang kalau ukurannya materi mungkin tidak ada batasnya ya. Tapi kalau ukurannya adalah syukur kemudian kita membangun manusia bukan membangun gedung, tapi membangun jiwa-jiwa untuk menjadi permata-permata di akhirat, menanamkan karakter baik, pendidikan yang berkualitas ke depan dengan wawasan global, kemudian peduli lingkungan, cinta tanah air, akhlak dipertanggungjawabkan secara moral, dewan guru, wali kelas, kemudian komite, semuanya bergerak
itu sudah luar biasa. Ini menjadi modal awal. Baik, Bapak Ibu silakan absensi. Saya ingin share screen untuk ke depan kita jam duhur selesai, nggak lama. Yang pertama saya ingin sebenarnya adalah untuk apa? Refleksi ya, dalam arti mengulang kembali sudah ada di materi. Saya hanya menyampaikan yang sudah saya share itu terkait dengan belum kelihatan ya, sebentar. Ya, ini salah satunya ada di materi adalah tindak lanjut. Jadi setelah sepakat bahwa substansi ketemu dengan online ini kalau mau membiasakan monggo misalnya ada kegiatan apa tadinya mau maulid juga ketemu secara hybrid tapi wah panas di lapangan. Wah, untung kalau ada Pak Ali tidak datang ya. Nah, saya pernah menyampaikan seperti ini juga untuk ke seluruh madrasah yang di bawah binaan Bu Azza. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 24 Juli 2025. Maka sesungguhnya itu menjadi tahapan atau polarisasi in. Kemudian on satunya, kalau in satu, on satu tempat tugas madrasah masing-masing dilanjutkan. Kemudian in duanya pernah mengadakan workshop bersama 19 Juli 2025. Siapa yang diutus? Monggo silakan. Apakah setelah diutus itu ada ruang, ruang itu di samping tempat juga waktu. Waktu ya disediakan oleh kepala madrasah dan ataupun pengelola wakil misalnya untuk diseminasi pada teman-teman guru yang lain. Nah, seperti apa progresnya? Lalu on 2-nya itu di tempat tugas madrasah masing-masing. Nah, sekarang inilah in 3-nya, yaitu di hari Selasa 9 September 2025. Oke, saya ingin mereview terkait satu nanti ada outputnya kita adalah KSP, kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum operasional madrasah kom. Lalu nanti RPPKB si guru-gurunya karena apapun yang ada perencanaan pembelajaran akan berbeda jauh hasilnya output pembelajaran dengan yang tidak siap, yang tidak memakai RPP. Ini udah hukum KOTI, maka guru-guru kemarin setelah workshop, setelah pelatihan, kemudian berseliweran materi-materi file itu kan tiap hari, deep learning, kurikulum cinta, udah banyak banget. Tapi lewat doang, dibuka juga enggak. Misalnya dibukanya juga sekilas-sekilas saja ya. Nanti langsung RPP KBC guru-gurunya. Nah, sebenarnya apakah nanti sudah progresnya seperti apa? Tadi ingin sekedar tahu, tapi kalau memang global terkait dengan pengelolaan kelembagaan, eksistensi, kemudian kesejahteraan guru, kemudian apa tadi eh, tidak balance-nya sekarang wawasan-wawasan guru kemudian yang terkait dengan politik dan sebagainya itu di luar sana itu wacana atau pengetahuan saja. Asupan pengetahuan yang perlu disikapi dengan kita selaku guru madrasah bagaimana kemarin di misalnya lockdown atau PJJ 2 hari itu betul-betul madrasah Kementerian Agama dan Kanwil terutama itu mempertaruhkan nyawa betul nama baik madrasah karena di ibu kota maka itu secara ini benar-benar skrip untuk siswa benar-benar siswa madrasah harus dinyatakan aman maka harus PJJ-nya harus dilaporkan PJJ-nya harus didokumentasikan kemudian setelah pulang harus setelah jam sekolah madrasah harus memulangkan, kemudian mengontrol ke orang tua, dan kita tahu persis kontrolnya sekarang sudah sangat luar biasa, sebebas ini kontrolnya di sosmed, di hubungan wali murid, dan bahkan kalau izin ya, melebar dikit, kalau di negeri itu udah dikit-dikit ke ombudsman, dikit-dikit ke ombudsman, guru dilaporkan, orang tua melaporkan, dan sebagainya. Nah, kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur segala sesuatunya, maka kolaborasi, dinamisasi yang ada di MTS Manaratul Islam akan berjalan sefrekuensi dan seindah sesuai dengan keinginan target-target yang diinginkan. Nah, begitu ya. Nah, nanti ada
listen study, TKA, terus oleh-oleh sedikit nanti coba kita akan kupas pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Seperti itu, silakan absensi kalau materi itu di materi yang waktu in 1 sudah saya sampaikan tidak jauh berbeda, KBC dan juga deep learning-nya. Sekarang saya ingin untuk konsistensi dan juga kesepakatan bahwa setelah ini output-nya silakan dilanjutkan dan nanti bisa menjadi apa ya? Ya pokoknya ditindaklanjut, tidak hanya workshop, tidak hanya pembinaan, pendampingan, tidak hanya istilahnya meeting sana meeting, tapi yang benar-benar ditindaklanjuti. Ya, tadi ada output 2 itu saja. Oke, saya mereview sedikit untuk wakil kurikulum yang kom dulu ya, sekilas ya, biar cepat. Oke, belum kelihatan. Sebentar. Karena template-nya sudah disampaikan, maka saya menghimbau agar semua guru-guru juga tahu bagaimana tim kurikulum yang Pak Ustadz Fikri sudah meng-SK-kan sejak Juni 2025. Nah, ini harus jadi kurikulum madrasah Yayasan Manaratul Islam. Terus, nah yang ingin saya garis bawahi dari penanggalan itu teknis, kemudian substansinya bahwa ini buku pintarnya, buku rumusnya atau buku babonnya, kalau kata Ustadz Fikri, buku babonnya di MTS Manaratul Islam. Maka semua keputusan, semua hal yang dilakukan, yang akan dilakukan, yang diprogramkan, yang di-timeline-kan selama tahun ajaran 2025, 2006, 2026 itu ada di sini. Jadi kalau Bu Azah mau tahu gimana program sini, gimana kurikulumnya, no, baca aja bukunya satu ini. Kom. Oke. Nah, lembar pengesahan kepala kantor tetap di tanggal 12 Juli 2025. Walaupun sekarang wakil kurikulum ataupun tim pengembang kurikulum MTS Manaratul Islam bulan September masih belum rapi atau belum mengerjakan. Oke ya. Nah, ini di sini intinya semuanya konsistensi tulisannya. Kalau sekolah madrasah maka konsisten madrasah semua. Kemudian nanti yang dilihat itu adalah yang paling menarik ya, ke analisis, kemudian ciri khasnya Manaratul Islam harus dimunculkan. Boleh nggak Bu Azah memunculkan sejarah Manaratul Islam, kepala madrasahnya ini, silahkan. Kemudian kalau tips ya, tips saya jangan takut dosa, jangan takut salah. Sebelum landasan penyusunan kurikulum, silakan di sini dibunyikan satu alinea saja. Misalnya MTS Manaratul Islam tahun pelajaran ini 2025-2026 ini untuk kurikulum berbasis cintanya kelas 7, kelas 9 masih menggunakan K13 rasa kurikulum basis cinta, pakai rasa misalnya. Nah, ini template sudah kita sharekan, lalu nanti ada surat keputusan Kepala MTS Manaratul Islam tentang pembagian tugas mengajar, tugas tambahan guru, ya. Nah, ini sebagai konun atau keputusan-keputusan di mungkin rapat awal tahun, rapat akhir tahun, ini nanti menjadi dasar dan dimunculkan di buku kurikulum operasional madrasah. Nah, kemudian secara lembaga madrasah itu kan ada bisa dilihat berkualitas atau tidak itu kan ada 3 dari prestasi, kemudian dari kalau jumlah itu eh, menentukan, dibilang menentukan iya, tidak juga iya. Karena apa? Kalau di ibu kota jumlah siswa sedikit itu memang sudah dimaklumi. Nah, kita bersyukur sekali di mana Ratul Islam itu sehatnya tanda kutip juga masih di kalau nggak salah di jumlah peserta didik atau sekarang Pak Abdul Mukti itu dosen kita ya, itu pokoknya makanya murid bukan peserta didik kembali ke murid. Nah, ini tuliskan kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan-kejuaraannya apa, ikut digital, ikut lomba-lomba secara online ya kan. Nah, kita di sini lalu di buku pintarnya madrasah ini munculkan benar-benar analisis SWOT-nya, kekuatannya dari sejarah, geografisnya, guru-gurunya sudah S1 semua, S2-nya berapa persen, S3-nya berapa, kekuatan ya, kemudian
secara historis, sejarah tadi, kemudian apalagi ada boardingnya, ada ini dimunculkan harus kita merasa atau memiliki kekuatan, apa kekuatan atau keunggulan lah ya. Maka boleh menyatakan madrasah eh, Manaratul Islam itu kan macam-macam tuh, ada madrasah digital, madrasah riset, madrasah apa lingkungan, apa namanya kebersih, apa yang macam-macam. Bahkan ada madrasah yang degree, yang bersih, madrasah yang sehat, ya, kayak gitu. Nah, kita sekarang nih mau apa? Madrasah apa gitu? Yang madrasah tafid, ya, tapi kalah dengan SMP IT 11 belah itu hafalnya cepet, tapi wudhu fikihnya berantakan. Anaknya wudhu, tapi bersucinya, toharohnya berantakan. Hafal Quran tapi mohon maaf sih ini untuk refleksi saja bukan mengkibirikan atau merendahkan. Wudhu kemudian akhlak ininya ngapalin Quran tapi Qurannya ditaruh di bawah ya ini kan akhlak-akhlak yang apa sikap-sikap yang lebih sempurnanya ya ketawaduan dengan mushaf tidak mengkultuskan, tapi segala sesuatunya dengan adab yang baik. Wudhu dengan baik, dengan sempurna, fikihnya, sesucinya, toharohnya, ya. Kemudian dan yang lain itu beda. Nah itu apakah ada itu ciri khasnya yang dibanggakan dalam arti yang dipegang menjadi hal yang harus dijaga secara tegak lurus di Manaratul Islam? Apa itu substansi dari yang diruhkan oleh pendiri muasis dan juga para pejuang itu apa gitu ya itu juga bisa untuk menjadikan apa mental moral substansi yang harus dipertahankan dan dijaga kelestarian dan kelanjutannya memang harus ada yayasan ciri khasnya mungkin dari perspektif ini ada Mars ada apa ya silahkan saja itu teknisnya indikatornya. Oke, kelemahan mungkin terlalu sibuk, terus kesejahteraan belum apa tadi belum sempurna. Kalau mau sejahtera, makanya ya memang benar sebenarnya Menteri Agama nyatakan kalau mau kaya jangan jadi orang, jangan jadi guru ya iya, kecuali kaya hati, kaya apa namanya, kaya iman, kaya Islam, apa pahlawan tanpa tanda jasa. Tergantung dari perspektif apa. Kalau mau perspektif yang hedon ya memang harta ukurannya yang nggak ada habisnya. Udah punya motor, mobil punya bis nanti punya kereta, kereta punya pesawat nggak ada habisnya. Nah, kelemahan kita ya kita akui karena memang sudah sumber pembelajarannya terbatas, siswa juga mungkin terbatas. Misalnya, silakan saya ada siswa banyak tapi duafa dalam arti menengah ke bawah ini kan harus selalu kita kaji. Kalau peluang, silakan peluang luar biasa. Sekarang sudah zaman digital seperti ini, peluang-peluang online bisa kerjasama bermitra ya, termasuk saat ini yang kita laksanakan ini efisiensi berjalan tapi mudah-mudahan substansi terus dapat. Tantangan ke depan ini kita menanamkan karakter di anak-anak generasi bangsa kita kan nggak paling 30 tahun ke depan dan lain sebagainya anak-anak yang sekarang belajarnya udah jadi pemimpin kita mungkin masih ada apa enggak kan nggak tahu. Oke, kemudian dipelajari atau dianalisis skemakan pekerjaan pendidikan orang tua peserta didik juga seperti apa semuanya terkolaborasi dari database eh, input siswa. Namun dalam hal ini input siswa tidak bisa disalahkan, oh siswanya dari orang miskin semua anak apa namanya itu anak eh, pedagang kaki lima semua. Nah, sekarang model yang baru itu ternyata Ustadz Fikri kayak di Darut Taufik itu yang kepala kantor yang lama itu bikinnya satu kelas saja yang bagus, tapi yang lain yang anak-anak sekitar yang nggak mampu itu disubsidi itu juga ada ternyata lagi model sekarang. Jadi mampu yang high itu satu kelas saja udah satu kelas tuh dibagusin semua fasilitas ada bahkan pembelajaran ngajarnya udah bilingual English and Arabic gitu ya itu berbayar mahal. Tapi di kelas yang lain di anu itu ada yang subsidi bahkan digratiskan. Ternyata tidak semuanya kemudian menjamin untuk
output hasilnya itu baik dari yang fasilitas ada, tidak menjamin. Yang lebih apal Quran, apal hafalannya cepet tuh ternyata dari anaknya tukang apa namanya gorengan gitu loh. Dan itu ya lagi agak marak sekarang kan banyak yang menawarkan yayasan-yayasan yang layamutu walayah yaitu udah dibikin aja bagus sekelas, yang lain silahkan lanjut gitu. Yang sekelas ini nanti subsidi. Orang juga sekarang ragu-ragu kalau mau menyekolahkan ke sekolah yang murah beneran apa enggak dan sebagainya. Nah, tapi itu selalu dikaji dengan harus utuh ya. Oke, ini nanti lanjut saja yang seperti kan teknis. Nanti timnya siapa ya timnya? Nanti dirapikan per tanggal kapan yang jelas ini harus bunyi. Kemudian yang template yang sudah disampaikan itu yang seperti ini harus diketik ulang sudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang jelas nanti ini jadi output satu kapan kita lihat. Kemudian saya ingin menggarisbawahi yang RPP. Ada yang ingin apa namanya konfirmasi atau melaporkan untuk yang template ini sudah sampai sejauh mana dilaksanakan? Oke. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Kedengeran. Mau nanya yang masalah infrastrukturnya, Bu. Kalau kemarin kan ada P5 ya. Iya, ya, Boleh dibuka nggak, Bu, yang tadi itu? ya, Sekarang kan udah tidak ada P5. Gantinya kan jadi kurikuler ya, Bu. ya. Nah, untuk jamnya bagaimana, Bu? Nah, ya, sudah ya. Saya balik bertanya, di situ Ibu rencana atau memang yang real ada kurikulernya apa aja atau berapa? Kemarin sih karena saya nanya masih ada P5, jadi kemarin kita di awal yang kita diskusikan tentang P5. Tapi kan ternyata pas sudah kesini-sini ternyata P5-nya udah nggak ada tuh. Diganti dengan kurikuler. Jadi kita masih merancang-rancang nih, Bu. Dirancang sekarang kurikuler. Oh, berarti share lagi yang tadi ya? Oke, kita lanjutkan. Cepat saja. Emang ada di sini kok kurikulernya. Biar tuntas sekalian ya. Oke, oke. Di sini sudah ada template-nya. Ibu tim pengembang kurikulum ya. Ya, Ya, ini kurikulernya. Tadi kan struktur. Ini struktur kurikulumnya. Nah, yang P5RA ganti ke kurikuler ya, Bu. Nah, terus nanti di sini bila madrasah menemukan apa namanya memasukkan mapel coding AI di kelas 7, silahkan misalnya gini, Bu, masih mapelnya masuknya kalau dulu kan TIK ya, apa namanya pembelajaran iya, komputer itu. Ya udah iya masukkan kita, itu. Yang penting nanti dikata-katain, dirasain coding dan AI. Itu pun belum wajib, Bu, di madrasah. Ya dirasa-rasain. Iya, maksudnya tetap ada pembelajaran terkait IT begitu. Oke ya, jadi iya, P5-nya diganti kurikuler langsung saja. Lanjut ini nanti diketik ulang. Nah, memasukkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning-nya dengan kurikulum basis cinta ada di buku panduan yang juga sudah saya share di link materi dengan absen tadi. Nah, ini ada kokurikuler, nanti ada dimensi lulusan ya, ada di buku panduan dimasukkan, nanti dirasain kata di diksinya ada diksi atau redaksinya itu MTS Manaratul Islam, bunyikan ya. Ini kalau yang nukilan ini jangan dibiarin, ini diketik ulang. Ini kan template saja. Ini jangan dibiarkan, ini harus diketik ulang. Jadi produk asli dari MTS Manaratul Islam. Nah, nanti Ibu untuk panduan kokurikulernya nanti membuat bagan ya, seperti di sini sudah dimerahin, saya merah untuk buku panduan kurikuler, sesuaikan dengan kurikuler yang akan dilaksanakan di Madrasah Manaratul Islam. Contohnya kegiatan ekstrakurikuler Madrasah Sanawiyah Manaratul Islam apa saja. Nanti ini jangan dibiarkan tapi diketik ulang yang ciri khas dari Manaratul Islam.
Kurikulernya apa saja atau berapa ini? Apa dua, apa tiga, apa aja? Selanjutnya misalnya kalender pendidikannya juga harus bunyi kalender pendidikan Manaratul Islam ya. Sudah ada atau terlihat minggu efektif, hari belajar efektif ya. Disesuaikan dengan kegiatan madrasah masing-masing dengan berpedoman kalender pendidikan. Ya jadi utuh di sini infonya. Nanti ATP mata pelajaran yang dipilih, salah satu contoh punya siapa, Bapak Hendra atau siapa untuk dijadikan apa namanya itu lampiran ya untuk RPP dan juga ya kalau ini silabus kayak gitu ya. Ah, pendekatannya nanti istilah saja. Jadi ketika saya ingin mengajak untuk penyebutan istilah Bu, berarti kurikulum tuh sebenarnya terkaitan ya Bu, nggak terputus atau ganti-ganti, betul. Bahwa kurikulum itu komprehensif. Nanti juga ganti menteri ya, ganti istilah saja, betul. Maka ya sudah kita akan ikuti atau contohnya atau aplikasinya itu di perencanaan pembelajaran nanti memasukkan istilah tiga pendekatan ya, mindful, meaningful, dan joyful dengan tiga langkah memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Intinya ya dirasa-rasain dulu dah. Kalau emang puyeng ya nggak usah dipuyengin. Ngapain puyengin kurikulum, ya kan? Nah ini yang Bu, merah-merah nanti dilengkapi. Bu, Ya, Nggak kelihatan komputernya kalian dikit. Bu mau nanya lagi, Bu. Nah itu dia. Bu mau nanya lagi. ya, ya. Langsung saja. Eh, RPP yang kita buat itu sudah harus dimasukkan profil berbasis cintanya ya, Bu? Ya, sekarang ini kita akan yang RPP rasa kabisi yang ini sesudah meeting kita harus ditindaklanjuti. Ini tidak harus kudu sama persis seperti ini, tapi ini menjadi minimal pedoman utamanya. Jadi sesudah ini masing-masing membuat menyusunnya. Ada yang mau membantu share screen atau sudah bikin? Silahkan. Sebentar saya carikan. Atau ada di situ di materi yang saya share itu juga ada contoh RPP ya kan? Nanti bisa di-share, Bu. Yang mana? Yang tadi kurikulum sudah ya. Nanti ditindaklanjuti tim. Sekarang yang RPP ya, yang Bu Ustazah tadi menanyakan atau konfirmasi agar supaya tergambarkan tidak ruwet atau tidak kebanyakan berseliweran materi, kemudian workshop sana sini, pertemuan sana sini, tapi nggak ada tindak lanjut. Tapi kita coba untuk efektivitas efisiensi, Bu Azza nggak datang, tapi substansi jalan, ya. Kalau mau ngopi-ngopi ya silakan ngopi sendiri sambil ngopi. Oke, kita kan waktu juga singkat. Nah, RPP seperti ini contohnya. Ini yang KBC nanti, contoh MTS Manaratul Islam, ini guru biologi kelasnya fase D, kelas 7 semester 1, alokasi waktu 40 kali 2 JPL misalnya. Nah, ini terstruktur satu, identifikasi, munculkan murid, ya bukan peserta didik lagi. Murid kelas 7 mengenal makhluk hidup, misalnya bla 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 bla. Dengan pendekatan observasi, visualisasi, dan diskusi kolaboratif. Dan materinya sebutkan simpel. Nah, yang ketiga, nanti struktur A, B, C, yang C ini, dimensi profil lulusan ada 8 tadi yang lagu atau ininya saya share di awal, keimanan, ketakwaan, kewargaan, penalaran, ini harus muncul. Itu aja bedanya. Dimensi profil lulusan, ini deep learning-nya, maka nanti biologi ini nyeklis, penalaran kritis, kolaborasi, dimensi profil lulusan. Ya muncul aja redaksi atau diksi yang atau apa namanya seperti ini. Kemudian tema kurikulum basis cintanya keluarin yang tahapan D-nya yaitu hubullah, nanti hubur rasul, hubun nafs, hubun nas, hubul biyah, hubul waton wal bilad. Boleh tambahin Bu, hubul ilm, cinta ilmu silahkan. Nanti ini
ini muncul, pokoknya muncul redaksi tema kurikulum berbasis cinta gitu. Hubullah, nah itu mah istilah-istilah teman-teman aktivis PKS Bu, so Arab-Araben, hubullah, hubur Rasul, hubun nafs, hubul biyah, hubul waton wal bilad, ya silahkan saja, itu mah perspektif orang kan masing-masing, ya silahkan. Yang jelas ini, Bu, itu mah sudah dilaksanakan selama ini, memang itu, ya udah sekarang dimunculkan di apa formatkan kembali nanti di print. Jadi sebenarnya udah dilakukan ya, sebenarnya udah lakukan. Nah, ini nanti di checklist cinta hubullahnya, misalnya guru fikih eh, guru fikih akidah akhlak dah. Akidah akhlak menanamkan kebiasaan akhlak apa namanya baik, kebiasaan baik, tekun, ulet, sabar, telaten, teliti, tekun apa itu di kalau nggak salah kelas 9. Nah, berarti itu cinta pada diri sendiri di checklist. Kemudian mungkin guru apa tuh seni budaya atau apa ya, yang menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, lagu nasional, patriotisme, berarti tambah checklist cinta kepada bangsa negara. Bu, yang di checklist minimal berapa? Minimal 2 atau 3. Minimal itu. Loh, berarti kita harus menganalisis ini masuk kemana? Iya, pasti bisa. Kemudian Bapak Ibu materi insersi kurikulum cintanya dimunculkan. Kalau nggak tahu materi insersi, sekarang nggak usah WA orang. Langsung sebelum WA, mau ngetik nama orang, di situ udah langsung ketik aja yang tanya meta AI atau cari materi insersi. Langsung muncul semua tuh. Kalau masih bingung materi insersi apa ya, udah nggak usah WA, itu udah langsung muncul tanya meta AI. Saya ingin menyampaikan Ustadz Fikri bahwa untuk MTS manis satu, kita tidak kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang lebih dulu memaksimalkan AI. Setuju? Ya, satu catatan. Dua, menuliskan apa yang dilakukan dan melakukan apa-apa yang kita tulis. Nah, dua kunci itu menjadi apa pembiasaan brand untuk teman-teman guru di MTS Manaratul Islam. Konsisten, komitmen, itu ya. Oke, dua itu ya. Jadi insersi, materi insersi nanti disebutkan bersyukur pada ini contoh karena biologi. Kemudian yang selanjutnya tahapannya desain pembelajarannya, munculkan CP-nya, murid mampu mengidentifikasi, terus nanti dimunculkan lintas disiplin ilmu. Nah, ini kebetulan contohnya biologi, nanti berkolaborasi atau lintas disiplin dengan materi mapel apa. Nah, biasanya yang bahasa Indonesia itu mesti muncul. Karena apa? Di proses pembelajaran itu ada kemampuan menyampaikan pendapat, diskusi, kemudian apa namanya perform di depan kelas, maka bahasa Indonesia ini mesti lintas disiplin ilmu kepada semua mapel bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran turunan dari CP-nya dimunculkan murid dapat menjelaskan, murid dapat mengkelompokkan, murid menunjukkan kata-kata operasional muncul sebagai ukuran. Jadi kalau kita menyampaikan juga tujuan pembelajaran di awal, jadi setelah ini kita belajar, maka Ibu harapkan atau kalian murid dapat menjelaskan. Dia akan terbrand di bawah alam sadar. Oh, setelah ini aku setelah belajar ini guru ini aku bisa tahu wudhu caranya seperti apa. Oh, syarat rukunnya seperti apa. Sholat. Oh, jadi udah tujuan pembelajaran disampaikan, maka akan tergambarkan outputnya gitu loh. Karena berbeda sekali, jauh sangat berbeda dengan tujuan pembelajaran yang tidak disampaikan dan juga tidak di format di susun gitu. Cuma asal jalan saja nggak bisa. Kemudian topik pembelajaran munculkan apa bedanya dengan materi tadi di atas. Kalau tadi mungkin judul besar ya kan, kalau yang eh, eh, topik pembelajaran lebih lebih subjudul lah, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri apa. Ini contoh saja. Kemudian kerangka pembelajaran praktek pedagogiknya munculkan. Ada model, strategi, dan metode. Lupa nih model apa sih bedanya dengan strategi dengan metode.
Itu tulis sebelum ke WA yang IE tulis. Beda model, strategi, dan metode belajar. Langsung muncul jawabannya. Untuk mengingatkan saja, jadi skala skatunya kita sekarang serba cepat dan harus tepat. Nah, muncul kemitraan pembelajaran, mungkin dengan laporan guru geografi. Muncul kan nanti lingkungan pembelajaran secara fisik, secara virtual, dan budaya belajarnya. Muncul kan fisiknya seperti apa di masing-masing guru madrasah harus bisa breakdown ini ya, fisiknya musola, masjid, kebun, laporan. Virtualnya minimal Bapak Ibu membagikan kan video YouTube atau apa yang kalau LMS ya, Learning Management System, Google Classroom ya silakan nih teman-teman yang muda ini kan udah sangat friendly IT, AI-nya jalan ya. Budaya belajar silakan kooperatif, kolaboratif, terbuka, menghargai. Nah, ini dimunculkan saja. Ini rasa bersyukur mencinta ya ini seperti ini. Kemudian munculkan pemanfaatan digital. Nanti ada digitalisasi madrasah. Kalau mau sepertinya di Manis itu kalau saya analisis rasa-rasa dari jauh itu sepertinya berani ke madrasah digital. Bisa kolaborasi atau apa namanya komparasi itu ke ini loh MTS mana itu Pak Anu Hendra yang di Kebayoran Lama itu loh yang punya Pak Hendra yang sekarang di UIN itu bagus itu Najak. madrasah. Ah, Najak satunya bukan? satunya Najak. satunya lagi. Ratna Sarumpait. Ah, namanya Pak Hendra juga tuh dulu kamatnya sekarang jadi dosen di UIN itu. Al-Mansuriyah, bukan ya. Itu digitalnya jalan padahal karena sering podcast, siswa meliput itu karena aliyahnya kalau sanawiyahnya sering podcast. Tapi saya lihat makanya di Manis saya lihat itu gregetnya luar biasa. Apakah bisa representatif untuk MTS Manaratul Islam mengklaim diri atau menjadikan madrasah digital? Silakan. Anak-anak sekarang juga mesti melek, nggak kenal miskin kaya semuanya melek digital sekarang. Main game aja nggak ada bosannya ibaratnya. Monggo kalau memang itu maka nanti indikatornya apa yang memang bisa menjadikan madrasah khasnya Nahdlatul Islam tambah satu madrasah digital berani berwawasan global kemudian menguasai dunia dengan dari balik layar kan kemudian sumber dayanya mumpuni mendukung fasilitas ada sarprasnya oke misalnya silahkan saja. Kemudian saya lanjutkan untuk pengalaman belajarnya, langkah-langkahnya seperti biasa kalau dulu hanya di sini, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, yang tadi kurikulum basis cintanya ada macam-macam dulu. Itu aja bedanya. Langkahnya sama, ada kegiatan pemantik, ya kan? Guru menanyakan dulu, anak-anak apa yang kamu rasakan, hari ini ketemu apa, untuk mengkaitkan dengan pembelajaran, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi disentuhlah tolong rasa ya asa siswa itu jangan guru kaku atau guru seolah apa ya kayak nggak ada batiniahnya itu disambung ya tolong disambung jadi anak-anak ini merasa damai senang mengajar gitu guru itu benar-benar jadi guru yang tidak akan terlupakan olehnya gitu di masa sanawiyah bingung apa siapa itu dengan batin ya itu disitulah yang tidak bisa diganti dengan apapun dengan kecanggihan AI apapun itu madrasah dan guru masih terus eksis di situ. Maka untuk yang izin, yang senior, yang mungkin friendly IT-nya low gitu, itu masih ada di situ uswah, keteladanan, keseriusan, ya pembiasaan. Sementara yang muda-muda kan grup satset Gen Z-nya berbagi, apa saling kolaborasi. Nah, kemudian di langkah awal juga silakan ada yang berbeda kan selama ini ada asesmen awal, asesmen di proses dan di akhir. Kemudian di kegiatan inti bedanya ya dengan memahami, mengaplikasi dan merefleksi ini muncul kalimat kata itu, kemudian ada mindful, meaningful, kemudian joyful.
Nah itu apa? Sudah berseliweran kan materi, saya nggak terlalu mengulang akhirnya, tapi ini nanti menjadi produk output kesepakatan kita untuk teman-teman guru membuat apa apa RPP ini. Oke ya, nanti mengaplikasikannya yang penting bahwa peserta didik bukan barang mati atau murid bukan barang mati, sebaliknya guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, penutupnya silakan asesmen. Yang penting asesmen ada bukti, misalnya pakai Google Form, kemudian asesmen proses, akhir itu ada lembar kerja dan apa namanya nih metrik ini istilahnya muncul ya. Harus ada rubrik. Rubrik inilah yang menjadi. Kalau ini konsisten maka tahapan-tahapan langitan harus, kemudian awang-awang iya, wawasan, tapi membumi semuanya dilakukan, dilaksanakan, diikhtiarkan. Mungkin itu kalau yang apa namanya kurikulum operasional madrasah turunannya RPP nanti saya kirim semua. Di samping juga ada di ini. Saya sedikit ngupas ya atau tambahan dikit deh kalau boleh saya sampaikan cepat saja terkait dengan listen study. Apa itu listen study? Ayo cari di eh, sebelum WA yang lain orang lain manggil. Listen study apa itu? Silakan. Halo, saya jadi ngomong sendiri. Apa? Listen study? Karena kita ini listening, dengarnya, dengar lesson, listen tulisannya bukan listenian, bukan. Kalau listen mendengar itu listening. Ini lesson study. Ada yang udah ketemu atau menemukan listen study? Profesional bagi guru yang Oke, dibuat dengan kualitas pembelajaran yang keras. oke. Ya, betul sekali. Pengertian listen study, model pembinaan profesi pendidik. Saya melakukan pembinaan nih. Melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip kolegialitas dan saling belajar. Kita kan saling belajar, jangan pernah guru merasa cukup atau enggak mau belajar lah begitu-begitu aja ngajar sudah sekian tahun juga seperti itu kok, enggak ada bedanya pendekatannya. Saya mau udah apal ngajar, mau pakai sistem pendekatan apa juga saya sudah apal. Bukan begitu. Nah, ini listen study ini asal-usulnya dari praktek pendidikan yang berasal di Jepang, yaitu pengembangan kurikulum di akhir abad 19 menjadi tradisi profesional penting di awal abad 20. Maksud Buaza apa? Nanti saya ditugasi apa lagi nih? Dan lain sebagainya tidak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini menjadi role model kalau mau dilaksanakan apresiasi dengan kesadaran, bukan dengan kan bisa saya tiba-tiba saya mau datang ya ke kelas ya, visit kelas, saya ingin monitoring ya, saya ingin ini ya, saya ingin itu ya, tolong siapkan ini ya, tolong siapkan itu ya, kan saya bisa. Tapi saya ingin bukan itu, tapi saya ingin mengajak bahwa segala sesuatunya berproses dengan kesadaran, penuh syukur, dan semangat yang sama, frekuensi yang sama, untuk hikmah dan juga memperjuangkan serta memajukan madrasah dengan pengabdian mengajar atau mendampingi siswa-siswi itu ya, sebagai guru. Fungsinya ini jadi pendampingan saya ini guru dan juga kelembagaan secara pengelolaan ya, manajerialnya. Prinsip listen study, kolegialitas, guru bekerja sama, bukan bersaing. Disepakati dulu bahwa ini guru bukan bersaing, tapi kerjasama. Itu dulu. Turunkan semua bahwa kita bukan bersaing, tapi bekerja sama. Kemudian orientasi pada pembelajaran siswa, fokus pada proses dan hasil belajar. Kemudian berkelanjutan dilaksanakan secara rutin listen study ini. Kemudian reflektif, ada evaluasi mendalam dalam pembelajaran. Kemudian nanti ada bukti data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk rekomendasi. Adapun komponen utama listen study itu ada perencanaan bersama, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi.
tahapan listen study sendiri pokoknya ada 3, plan, do, see. Plan, do, see. Listen study ketika ingat listen study itu ada plan, do, see. Apa itu plan? Perencanaan. Jadi guru menyusun RPP kolaboratif, menyusun bareng-bareng, menentukan tujuan pembelajaran, metode, media, dan skenario. Kemudian menyiapkan lembar observasi, observasi listen study untuk observer. Nanti minta itu banyak di AI, di ChatGPT juga banyak. Kemudian pelaksanaan, nanti guru model mengajar sesuai RPP. Setelah perencanaan tadi, guru lain menjadi observer, ya. Observer mengobservasi, ya, tidak ikut campur. Ngajarnya jangan gitu, jangan gini, nggak usah komen, tapi observasi saja, fokus mengamati, ya, masuk kelas, visit kelas. Apa yang diamati? Bukan mengamati guru, tapi mengamati siswa, ya. Nah, nanti dapat data perilaku belajar siswa. Setelah itu nanti refleksinya, diskusi hasil observasinya, menganalisis apa yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Boleh setelah selesai itu sambil bercanda, sambil ngopi, sambil bakso, silakan. Nah, itu menjadi dasar nanti penguatan wacana wawasannya dengan pengetahuan yang dikuasai atau ditambahkan kompetensi abad 21, teori belajar, pembelajaran diferensiasi, kurikulum terbaru, KBC, deep learning, regulasi sistematika RPP, dan lain sebagainya ini menjadi bahan untuk observer. Nah, kolaborasi peran dalam listen study, kelompok guru model. Nah, dikelompokkan guru model mungkin Bu Fitri, Bu Haji Nurlela, Pak Hendra, siapa menjadi bersama menyusun RPP dan salah satu menjadi guru model. Kemudian guru model melakukan micro teaching di kelas, ngajar biasa saja, nggak usah membuat jadwal-jadwal khusus, pas guru ngajar saja, nanti ada guru model ngajar biasa jam pelajaran. Kemudian ada observer guru lain masuk kelas untuk mengobservasi. Bukan guru yang diobservasi, tapi siswa, pengamatan proses micro teaching sesuai instrumen. Nah, ada fasilitator, silahkan mau kepala madrasah, mau trainer, mau pengawas, mau yayasan, monggo. Nah, nanti tahapan listen study ini adalah brainstorming dan penguatan konsep. Hari ini mungkin di sini ada fasilitator, Bu Azza, pengawas, brainstorming atau menjelaskan konsep tentang deep learning, KBC, dan pembelajaran, kemudian listen study itu apa, hal lain. Kemudian merencanakan, silakan. Mau kapan perencanaan penyusunan RPP secara berkelompok? Tidak harus Ustadz Fikri, mungkin wakil kurikulum, mungkin wali kelas, sering-sering ngopi, ngobrol pintar. Bulan pelaksanaannya di ada yang coret-coret sebentar, saya bersihkan. Saya biasa kok kayak gini, jadi ya coba-coba nggak apa-apalah, biasa. Sebentar saya clearing lagi. Iseng ya. Refleksi dan evaluasi serta rekomendasi. Sengaja apa enggak sih? Mainan aja. Saya ngapusin terus ini. Catatan penting, dikiranya saya nggak bisa ngapus. Bisa, Pak. Maaf, ini HP-nya lagi ngeheng. Enggak apa-apa. Dalam peer teaching, dikeluarin aja deh. Fokus mengamati perilaku siswa dalam KBM untuk bahan refleksi guru. Sebenarnya Bu Azza mau kemana sih ini arahnya? Sebentar. Tantangan dan solusi. Tantangan namanya listen study, tantangannya waktu guru terbatas. Kemudian solusi jadwalkan sesuai kalender akademik, ngajar biasa. Kemudian tantangannya itu rasa canggung lah Bu, kalau didatengin observer. Nggak biasa Pak, Bu, belum pernah. Nah sekarang bangun budaya saling percaya di MTS Manaratul Islam, ingin sama-sama memperbaiki diri, ingin sama-sama belajar, ingin sama-sama mengembangkan, ingin dinamis ngajar, nggak monoton. Nah, kemudian tantangan lain mungkin minimnya pemahaman awal. Nah, ini ada. Maka solusinya diadakan pelatihan awal listen study. Inilah
terkait dengan listen study. Bu Azah maksudnya di sini. Pak Ustadz Fikri itu berkewajiban untuk memberikan haknya guru yaitu apresiasi atau penilaian kinerja guru PKG. Entah nanti disusun itu PKG-nya itu berbasis yang senior bukan senior ya, yang PN kan strukturnya yang PNS menilai PNS. Kemudian yang sertifikasi bisa menilai antara yang sertifikasi, terus antar golongan, ya golongan yang PNS, carikan yang lain itu penanggung jawabnya kepala madrasah sebenarnya menilai masuk kelas, memberikan apresiasi, memberikan hak guru untuk dinilai, diapresiasi itu kan kepala madrasah. Jadi itu harus bukan sering dilakukan, tapi itu emang mekanismenya harus seperti itu. Kemudian ada tadi grade 3 setelah PNS, terus kemudian sertifikasi yang guru sertifikasi, yang ketiga itu yang apa namanya? Apa Bu? Yang itu? Hah? In passing. Ya, outsourcing ngurusin gawe outsourcing jadi ingatnya outsourcing maksudnya impasing. Nah, itu silahkan di grade itu dibentuk. Nah, maksud Bu Azza kemana ini? Satu, wajib Madras itu mengadakan PKG minimal 1 kali dalam 1 tahun. Boleh 2 kali. Kemudian ada visit kelas terkait dengan instrumen kelengkapan pembelajaran Ustadz Fikri atau kepala madrasah siapapun. Kemudian tadi listen study kalau mau dilaksanakan. Kalau mau saya kasih tipsnya itu dilakukan dalam 1 kali saja. Ini sih saya ajarin untuk ini aja ya, untuk nggak terlalu banyak program tapi semuanya jalan. 1, penilaian kinerja guru kan wajib dapat nilainya. Karena itu sebenarnya terkait dengan disimpatika. Jangan sampai operator main nilai-nilai, main tembak-tembak atau kan yang ganti-ganti operator. Operator kan bingung akhirnya yang tahun kemarin aja ya yang tahun kemarin aja dah. Ya enggak, ya jangan dosa-dosa, jangan banget-banget ya kita serius PKG dilaksanakan, nah, nilainya bisa dikonversi ke simpatika. Jadi berkualitas, akreditasi A, tapi benar-benar memang dilaksanakan, marwahnya ada. Kemudian itu kapan jadwalnya dibuat, Pak? Program kepala madrasah menilai evaluasi guru. Jadi saya mengajarkan bukan curang ya, tapi minimalis atau untuk efisiensi kerja, yaitu PKG sekalian nanti Bapak menilai untuk monitoring instrumen pembelajaran lengkap enggak guru-guru sama laksanakan listen study tadi. Jadi antar guru yang tidak mengajar mengobservasi guru lain, mengobservasi kelas lain, tapi bukan yang diobservasi bukan gurunya, tapi perilaku siswanya. Nanti adakan kumpulan lagi refleksi bahwa oh itu siswanya Bapak ngajar tidur semua. Oh ternyata kita harus butuh media untuk di stylein YouTube, maka butuh TV rekomendasinya ke sana. Oh ternyata kita butuh gaya belajar kita yang monoton ternyata membuat siswa-siswi ngantuk, nggak tertarik, malah main sendiri, malah iseng. Jadi berbasis dari kegiatan siswa yang diamati oleh observer. Silakan itu tiga kegiatan itu jadi satu. Itu sambil menyelam minum air. Itu sih hanya triknya aja agar efisiensi. Terus Bu, gimana? Bolehkah kita dalam satu waktu tersebut ganti-gantian? Kalau ganti-gantian ya itu memang berbasis program saja. Tapi yang saya harapkan itu tadinya yang normal biasa ngajar. Ada pertanyaan, Bu, boleh nggak misalnya 20 menit Pak Hikam. Terus nanti gantian ya, 20 menit Bu Fitri, tolong diobservasi siswa saya di kelas. Nanti kita bikin kesimpulan, bikin refleksi bersama. Kita udah laksanakan listen study, terus dibukukan atau didokumentasikan untuk teman-teman ASN, bisa jadi program yang bisa
dilaporkan atau diekspos di apa namanya itu untuk diupload di TW, laporan triwulan di kinerja. Wah, itu lebih ini lagi dari yang saya sampaikan. Pengen bergantian saja di kelas. Maksud saya tadi awalnya bukan bukan kemudian diatur sedemikian rupa, terus siswa suruh rapi, bukan alami saja yang namanya listen study tadinya alami. Tapi ternyata guru juga sekarang lebih efisien, lebih efektif, malah usulnya itu, usulnya 20 menit, 10 menit gantian ya, saya tolong siswi saya diobservasi. Nanti kita bikin kesimpulan. Yang penting itu saling belajar bersama berkolaborasi. Oke, di situ listen study. Kemudian saya ingin kalau tadi Pak Kepala Madrasah, kalau tentang P3K, saya paitkan ya. P3K itu sementara baru guru honorer. Kalau guru nih, guru honorer di madrasah negeri. Kalau guru honorer di madrasah swasta belum, ya, P3K. P3K itu rekrutmennya adalah di BKN, bukan di Kementerian Agama. Datanya masuk, Bu, selain guru siapa lagi? Ya, kemarin memang OB di KUA masuk, tukang sapu, karena memang datanya diusulkan di BKN itu pakai ijazah SMP-nya saja, pakai ijazah SMA-nya saja, itu P3K kemarin. Kemudian yang honorer apa namanya penyuluh segala juga diangkat semua. Kalau guru di madrasah swasta untuk P3K jarang, nggak ada belum. Mungkin yang dimaksud kali yang ini kali yang pelatihan apa namanya itu bukan pelatihan yang beberapa dipanggil itu loh Pak, kemarin yang programnya Pak Abdul Mukti yang percepatan itu. Apa Bu istilahnya Bu? Kalau Al-Husna itu ada Bu Eka dapat tuh. Istilahnya apa itu? Panggilan untuk pelatihan itu loh guru. Adakah yang di Manis dapat? Masih teguh dengan ikhlas beramal. Bukan, maksud saya ada bukan PJJ apa istilahnya tuh dapat eh, gurunya itu dilatih itu loh Pak. PPG. PPG, Masya Allah. PPG kali ini tadi dikonfirmasi, yang dikonfirmasi Ustadz Fikri itu PPG. Kalau PPG bisa jadi selama data Bapak, Ibu eh, ada, insya Allah PPG. Ada yang dapat paket PPG ini? Ada Bu, ada. Ya. Lulus PPG, mungkin yang dimaksud PPG. Kalau P3K, pengangkatan yang P3K itu kan seperti ASN, tapi tidak dapat dana pensiun. Betul, betul. Gampangnya di situ. Memang Tidak memang ada. yang saya tanyakan P3K-nya karena kemarin ada Pak Iki itu dari 19. Dia Ha-ha. cerita-cerita itu OB-nya apa diangkat-angkatin. Maksud saya, ini kan OB diangkat nih. Nah, ini guru kita tuh diangkat gitu Oh loh udah iya. lama. Itu hanya konfirmasi karena bagaimanapun juga bagaimana bisa, Harapannya ini. bagaimana mungkin guru mau profesional kalau pikirannya kebagi-bagi gitu loh. Yang Ya, bagi-bagi, apalagi kayak tadi tuh Ali cerita itu. Sebulan 100.000, makanya dia cari 3 sekolah. Jadi sampai 3 sekolah itu yang satu 100, 200, yang satunya 500 berapa. Itu tadi saya kebetulan ngobrol nggak sendiri dengan Ustadz Nasir. Itu bisa oke, oke. dikonfirmasi dengan Ustadz Dan Nasir. memang, oke, terima kasih. Berarti memang benar P3K dan keterpihakan ke swasta kan belum. Ya mudah-mudahan kita Ya, doakan untuk menteri kita kan amin. kebetulan apa namanya akademiknya Ustadz Fikri di S3 kita ya. Itu memang keterpihakan. Next time mudah-mudahan termasuk juga ke apa Menteri Agama ini ada keterpihakan ke guru. Begitulah, begitu Ya. sangat panjang proses dan terstrukturnya untuk mengusulkan apa namanya mengawal regulasi untuk keterpihakan ke guru. Ya mudah-mudahan kita kan hanya berharap makanya ya salah satunya kalau misalnya Ustadz Fikri ke Dewan, misalnya ya bawa guru-guru memang harus maju, nggak bisa kita stuck di tempat. Istilahnya pihak-pihak Beberapa tertentu kali
ke Heeh. dewan Bu ya. Jadi saya pikir juga ke dewan juga kita kayak cuman buat apa ya, kayak ngisi waktu mereka doang, terus mereka ketemu kita foto-foto, ya ya nanti kita ajukan, kita ini kan. Jadi saya beberapa kali nggak datang tuh. Itu Ustadz Asep Al-Husna gitu ya, kita yang Ya, pada ya. Oh, yang hadir-hadir itu grup apa namanya itu? dengan itu di Eh, DPR itu, Wasil. Oh, ke DPR yang DPRD dengan Pak juga. Nur Mahmudi. Ya, Pak Nur Mahmudi, terus yang di DPRD juga, kayak gitu. Cuman saya pikir, ya karena arahnya kemana, mereka-mereka itu kemana. Kalau saya gini, Bu, jadi kembali kepada yang tadi, saya kebetulan ini didengar semua guru, saya cuma pengen sampaikan, ya saya mikirin banget, kedua, saya sendiri sebenarnya masih mau gaspol nih. Gas saya masih punya 3/4 lagi nih saya buat ngegas. Tapi saya cukup tahu diri untuk guru-guru saya nggak bisa ajak ngebut lagi gitu. Karena ya itu tadi, Bapak punya bensinnya cuma segitu doang, Pak. Jangan ajak kami ngebut-ngebut banget gitu loh. Vitamin kita nih, kamu belum bisa cukupin kami. Jangan terlalu ngegas banget untuk hal yang bahannya terlalu gimana begitu. Jadi ya itu tadi. Jadi saya cuma pengen kali-kali ada atau saya harus kemana, nah itu saya pengen lakukan gitu. Jadi pengen banget saya melihat seperti guru-guru kami itu sejahtera. Bukan guru kami aja, semua guru Ya, madrasah ya. guru kami. Kan Betul. memang kalau kita bicara apa masalah harta nggak ada habisnya, ya itu kan memang betul. Apalagi kalau kita ngomong-ngomong orang kenyang, kayaknya kagak ini. Tapi kalau kayak tadi Ali itu saya dengar, ya Allah, itu sedih banget saya dengarnya gitu ya. Dan itu teman kita dan itu nyata adanya gitu. Bahkan di MTS ini pun juga kan banyak lah yang gajinya jauh gitu ya. Itu yang Ya, saya ya. juga sampai sedih gitu kira-kira. Dan yang lebih saya girang tuh ya, ini guru-gurunya oke-oke banget tuh guru kita. Guru kita oke banget, jauh-jauh banget rumahnya. Ya kalau dari UMR yang setengahnya juga gak ada gitu. Makanya saya selalu berdoa ya biar pada nanti dari mana kita gitu kira-kira. Tapi tetap secara itu kan kalau bahasa ibu nih saya punya banyak uh, kosakata baru, jalur langit gitu ya tadi dirasa-rasa. Makanya saya seneng nih punya kosakata baru. Ya artinya jalur langitnya udah kita jalanin. Nah ini sekarang jalur yang dengan ibunya nih, karena rasa-rasanya ya saya pakai tuh kata rasa-rasanya. Rasa-rasanya ibu yang bisa bantu kita untuk bisa menyelesaikan solusi-solusi ini kayak gitu kayak ya saya harus ngomong sama dokternya nih kan dokter kami ini atau yang tempat berkeluh kesahnya si kepala sekolah nih ya pengawas gitu. Kira-kira mungkin Siap, pengawas siap, bisa. siap. Oke, insya Allah Itu aja kita sih. terima kasih dan luar biasa ini satu keterbukaan yang tidak ada tedeng aling-aling itulah yang dirasakan walaupun secara performan kan kita memang guru kan harus fine, harus full senyum, harus bahagia di depan siswa kita semuanya Tuh, di depan murid agar supaya marwahnya ada, mengembirakan siswa, siswa harus utuh, utuh jiwanya, utuh batiniahnya, ya kan perlu performan, perlu kita pokoknya ada masalah apapun kan harus perform di murid itu yang mengembirakan dan melindungi, mengayomi, mendidik, ya mengajar betul. dengan baik. Nah, ini maka satu dan lain hal Bapak Ibu guru perlu dipahamkan bahwa jauhkan dari mengeluh ataupun sakwa sangka yang kurang pas terkait dengan kepemimpinan. Mungkin kepemimpinan terlalu terasa cepat dan sebenarnya gerbongnya itu masinisnya terlalu cepat sehingga ada yang ketinggalan dan gopoh-gopoh. Ya biasa padahal masinis juga memikirkan bagaimana nih gerbong kalau ketinggalan ya. Nah, untuk itu sering-sering ngopi dan saya lihat amati sudah terbangun bagus sekali ya. Sering ada seminar-seminar dan juga ngopi-ngopi seperti ini, ngobrol pintar, monggo saya terbuka dengan lebar. Hanya kalau fisikal mungkin agak terbatas waktunya, lebih fleksibel ke online dan ngirit lah, nggak usah nyangonin saya, nggak usah ini linknya dari saya, nggak apa-apa, nggak masalah, saya malah seneng. Sehingga kita butuh apa namanya refreshment, butuh sharing-sharing. Artinya gini loh, Ustadz Fikri sebagai komandan pemimpin memikirkan betul Bu, tapi juga harus dipahami oleh Bapak Ibu guru keinginan ini antara desain desolennya ada mungkin jarak atau proses yang harus dilampaui, harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan, yang itu butuh
kesamaan frekuensi, harapan ya, sehingga dikurangi yang mungkin agak mengurangi energi positifnya, misalnya di belakang itu merasa terlalu cepat. Tapi insya Allah seiring berjalannya ke depan, apa namanya, lingkungan itu akan menilai, alam ini akan menyesuaikan sendiri dengan apa yang diikhtiarkan di keluarga besar MTS Manaratul Islam. Terakhir sekali saya ingin ini ya, merefleksikan untuk yang Magis, ada di materi saya juga itu Magis. Magis itu adalah sebuah platform yang untuk mengkolaborasikan hal-hal yang diikhtiarkan secara bumian, secara teori dan juga praktek gitu ya. Kalau langitan kita juga percaya, tapi ini terkait dengan Magis. Apa itu Magis sudah pernah di IN1. Nah, terus dilaksanakan saya akan masuk ke login ke Magis saya selaku pengawas kebetulan. Nah, waktu itu Bapak Ibu guru harus masuk. Kemudian kepala madrasah baru bisa kontrol setelah guru-guru masuk ke Magis. Pengawas bisa baru setelah kepala madrasahnya mengisi atau mengupdate di Magisnya itu. Ini saya selaku pengawas masuk Magis. Magis ada di situ di link yang saya share. Link guru masuk ada, link kepala madrasah ada. Kita akan cek di sini untuk Magis ya. MTS 19, oke. Ini yang di bawah Bu Azah kebetulan. Al-Azhar Asyarif, Al-Husna Wadiriyatul Manaratul Islam, belum ada peringatan kepala madrasah belum mengisi refleksi. Mohon tunggu hingga refleksi perubahan selesai. Refleksi kepala madrasah bisa dilakukan setelah guru juga apa namanya, mengupdate di Magis ini, gitu ya. Jadi Manaratul Islam belum, yang lain juga belum sih. Ada yang belum, ada yang sudah. Ini Magis, ya di situ ada. Oke. Terima kasih, mungkin cukup sebentar apresiasi untuk yang absen. Coba saya kontrolnya sebentar. Absennya, Bapak Ibu sudah absen belum? Berapa yang absen? Oh, oh ya lumayan, Alhamdulillah. Ya, inilah absensi apresiasi kita. Ya, satu banyak. Terima kasih banyak. Ustadz Fikri, Mas Fatur Rahman, Ali Fuad, Indra banyak nih. Guru, wakil, kepala, Teguh Fitria. Oke, opsi 10, opsi apa ya? Oh, lainnya mungkin Pak Firmansah apa ini? OB apa? Tenaga pendidikan, operator ya? Ya, operator. Oh, siap. Oke. Terima kasih ya, ada banyak yang absen. Bu Rahmawati, Putri Mulatse, Pak Ikam. Wah, Pak Ikam. Keren, Pak Ikam. Mantap, Pak Ikam. Oke, terima kasih. Absen sudah banyak yang masuk. Fotonya coba, foto apa yang diupload? Foto apa yang diupload nih? Coba satu aja. Boleh nanya sekarang kita. Wih, Pak Ahmad Fat. Terima kasih. Cukup, mari. Ada yang mau dikonfirmasi? Iya, Bu ya. mau tanya sekali lagi, Bu. Iya, ya, silakan. Ya, silakan Bu Fitri. Ini mau mewakili teman-teman yang belum sertifikasi. Mungkin ada langkah apa sih supaya teman-teman yang belum sertif ini bisa panggilan untuk ikut ujian gitu? Ujian Langkah-langkahnya apa? urusannya Pak Indra itu, Pak Indra. Mana Pak Indra? Kamar mandi, Bu, kamar mandi. Alasannya ke kamar mandi Pak Indra. Halo ya, Pak. Untuk operator simpatikanya siapa? Pak Hendra, Pak Hendra. Pak Indra. Itu update di Pak Indra. Sering main ini lihat status, lihat komposisi ibu di situ ya. Lihat, buka akun simpatikanya ya. Terus nanti main ke Penmat gitu, kota, terus gitu.
Tapi memang semua syarat rukunnya berlaku. Syarat rukunnya harus sudah ngajar 5 tahun atau apa kan diikutin dulu. Oke ya. Urusannya Pak Indra itu teknis. Baik, Ada baik. lagi? Insya Allah semuanya masih muda-muda. Ibu, izin tanya Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salah satu guru di MTS Manaratul Islam. Kebetulan beliau ini LC lulusan dari Universitas Al-Aqsa, Yaman. Kemarin sudah mendaftar PPG, tetapi pendaftarannya itu ditolak dari Kanwil karena tidak terdaftar. Ketika didaftar di Simpatika itu tidak ada nama kampus Universitas Al-Aqsa-nya. Akhirnya pendaftarannya itu gagal, artinya tertolak. Eh, Kira-kira solusinya seperti apa, Ibu, untuk saudara saya satu ini? Oke, Terima kasih, Ibu. Terima ya, kasih. sama-sama. Terima kasih. Jadi teman-teman yang kuliah keluar itu keluhannya itu Pak Fikri, maka main ada di online juga untuk kesetaraan ijazah. Nanti ijazah dari luar itu diakui ada kesetaraan dari Kemenak Pusat, ya. Ada di online juga. Nanti coba linknya saya searching kembali karena ada pertanyaan yang mirip. Yang belum lama saya berikan itu linknya dan diurus akhirnya keluar kesetaraan ijazah, ya. Ijazahnya itu diakui kemudian dikonversi ke nilai ijazah di Indonesia itu jadi bagus apa malah jadi nggak bagus gitu loh. Pokoknya ada memang ijazah dari luar itu tidak diakui, lalu nanti ada mekanisme yang harus dilalui online saja, karena anak saya yang di Mesir juga sama persis seperti itu tapi tahun berapa ya? Tahun begitu COVID 2023 ya, selesai pulang nggak jelas ijazahnya, lalu kita urus ke ini penyetaraan ijazah ya sekarang masuk di Simpatika karena nikah, kemudian ikut suaminya di Jawa Timur, udah nggak ngajar di MTS N2 ya sekarang ngajar di MTS Negeri eh, Jawa Timur di Blitar, tapi guru honorer. Nah, guru honorer itu PPG-nya belum karena simpatikanya belum diseret dari Jakarta Selatan. Ya nggak apa-apa, yang penting proses. Jadi nanti itu linknya ada ya untuk kesetaraan ijazah nanti diikuti online bisa. Ada lagi? Jadi banyak kan? Tanya aja. Cukup. Mudah-mudahan Bunda, Ustazah, Ustadz semuanya ikhlas. Kita ketemu dengan nuansa setelah Maulidan di luar biasa. Apresiasi untuk Ustadz Fikri yang telah mengkomandani dan mengkondisikan segala sesuatunya, iktikat, tekad, niat kuat untuk kebaikan, kemaslahatan dan menyemangati Bapak Ibu semuanya. Satu kata mungkin untuk Manaratul Islam apa ini? Semangat bersama, motivasi apa? Apa Bu Fitri? Semangat apa? Yel, yel. Jaya. Manaratul Islam. Jaya. Terus apa lagi? Sampai saya foto screen kok ini foto bersama. Adaptif, inovatif, religius. Oh, hadapi. Memang mau perang, Pak. Nah, makanya kemarin dalam kondisi tidak baik-baik saja Indonesia secara global, wawasan apa yang disampaikan Ustadz Fikri tadi itu menjadi keresahan nasional ya dunia pendidikan. Adapun solusinya kita akan lakukan hal yang sebisa kita dalam arti apa yang di hadapan kita. Dewan Guru semangat untuk berkhidmat, rezeki sehat. Kalau sakit Bu Fitri mah kan nggak mungkin bisa ngemil tuh. Nah, Bu Fitri itu ngemil aja. Bu Fitri atau Bu siapa itu ngemil ya nggak apa-apa. Salim. Oke ya, begitu kita tutup akhiri meeting ini. Mohon maaf lahir batin, mohon ikhlasnya, terus semangat, motivasi. Kapan diskemakan, monggo waktu-waktunya. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlasnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan Makasih 3 ke Bu. belakang kita tutup. 3, 2, 1. Salam sehat.